Halo guys, berjumpa lagi Kratokasta di sini. Ya, buat kalian para pencinta sejarah, kalian datang di tempat yang tepat nih. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah tokoh nih. Nah, tokoh ini berdampak banget bagi peradaban Eropa, terutama negara Prancis pada abad ke-18. Nah, siapa lagi kalau bukan Napoleon Bonaparte? Nah, dia sangat bersejarah sekali nih guys. Makanya kita bahas di sesi kali ini. Nah, menurut sejarah, dia merupakan seorang kaisar Prancis yang akhirnya diasingkan nih. Ceritanya gimana? Terlebih dahulu kita simak dulu biografi Napoleon. Ya, Napoleon Bonaparte, juga dikenal sebagai Napoleon I. Dia seorang pemimpin militer dan akhirnya menjadi kaisar Prancis dan menaklukkan sebagian besar wilayah Eropa pada awal abad ke-19. Nah, Napoleon lahir di Ajaccio, Pulau Mediterania, daerah Korsika, pada 15 Agustus 1769. Dia merupakan anak kedua dari 8 bersaudara dari pasangan Carlo Bonaparte, yaitu ayahnya dan seorang pengacara, dan ibunya yang bernama Letizia Romalino Bonaparte. Nah, FYI ini guys, meskipun orang tua Napoleon adalah anggota bangsawan kecil daerah Korsika, keluarga Napoleon tidak begitu kaya. Lalu pada umur 10 tahun, ia dikirim ke sekolah yang bernama Brunel-le-Château yang berada di dataran Prancis. Nah, sekolah tersebut merupakan asrama militer. Di sanalah Napoleon menemukan kesukaannya terhadap kekuasaan dan peperangan. Napoleon lulus dari akademi pada tahun 1785. Nah, setelah lulus, Napoleon melanjutkan ke sekolah angkatan laut dan mempelajari ilmu mengenai artileri. Napoleon adalah seorang murid yang jenius. Pelajarannya seharusnya selesai dalam waktu 2-3 tahun, ia tamatkan hanya dalam waktu 1 tahun. Nah, setelah lulus dari angkatan laut, dia mendapatkan pangkat letnan 2. Ya, mungkin karena kejeniusannya sih, wajar saja kalau dia diangkat sebagai letnan 2. Nah, begitulah biografi singkat dari Napoleon. Awal mula masa kejayaan Napoleon adalah pada saat masa revolusi Prancis yang dimulai pada tahun 1789. Nah, pada saat itu Prancis sedang dilanda kerusuhan. Penduduk Prancis tidak menyukai gaya pemerintahan monarki dan menginginkan gaya pemerintahan yang bersifat demokrasi. Dalam 3 tahun revolusioner, pro-demokrasi telah berhasil menggulingkan kelompok monarki dan memproklamirkan sebuah republik Prancis. Nah, selama tahun-tahun awal revolusi, Napoleon sebagian besar cuti dari militer dan kembali ke rumah di daerah Korsika. Dan pada saat itu juga dia menjadi terafiliasi dengan kelompok yang bernama Jacobin. Asal tahu nih guys, Jacobin adalah sebuah kelompok politik pro-demokrasi atau mungkin bisa disebut partai politik yang paling besar di Prancis pada saat itu. Pada 1793, terjadilah bentrokan antara keluarganya dengan gubernur nasionalis Korsika, yaitu Pasquale Paoli. Keluarga Bonaparte akhirnya melarikan diri dari pulau asalnya itu ke daratan Prancis, di mana tempat Napoleon kembali bertugas. Nah, di Prancis nih, Napoleon bergabung dengan Augustin Robespierre, yaitu adalah saudara pemimpin revolusi Maximilien Robespierre. Kedua Robespierre ini adalah seorang Jacobin yang merupakan kekuatan utama di balik pemerintahan teror masa kekerasan melawan musuh revolusi. Selama waktu itu Napoleon dipromosikan menjadi pangkat brigadir jenderal di tentara. Namun setelah Robespierre jatuh dari kekuasaannya dan dinyatakan bersalah pada Juli 1794, Napoleon secara singkat menjadi tahanan rumah karena hubungannya dengan Robespierre bersaudara tersebut. Pada 1795, Napoleon membantu menekan pemberontakan kerajaan terhadap pemerintahan revolusioner di Paris, dan akhirnya dia dicabut dari tahanan rumah dan dipromosikan menjadi jenderal besar. Karir Napoleon pun berlanjut. Pada 1796, Napoleon memerintahkan pasukan Prancis untuk menyerang pasukan Austria yang menduduki wilayah Italia. Sampai akhirnya Prancis dan Austria menandatangani perjanjian Campo Formio yang menghasilkan keuntungan teritorial bagi wilayah Prancis.
Berbagai tawaran pemerintahan Prancis pun muncul. Ia menawarkan Napoleon untuk memimpin invasi ke Inggris, namun Napoleon membantah. Dikarenakan pasukan Angkatan Laut Prancis belum siap menghadapi pasukan Angkatan Laut Inggris yang superior. Tidak berhenti di situ, Napoleon justru mengusulkan strategi yang cukup cerdik untuk menghentikan laju ekonomi Inggris dengan menginvasi negara Mesir dalam upaya untuk menghapus rute perdagangan Inggris dan Hindia. Dan hasilnya pun mencetak kemenangan melawan penguasa militer Mesir yang bernama Mamluk pada saat pertempuran Piramida Juli 1798. Serangkaian invasi pun dilakukan oleh pasukan yang dipimpin Napoleon di wilayah itu, seperti invasi ke Suriah pada tahun 1799, namun berakhir dengan pengepungan yang gagal untuk merebut Acre yang terletak di wilayah Israel. Dengan situasi politik di Prancis yang dilanda ketidakpastian, Napoleon yang selalu ambisius dan licik memilih untuk meninggalkan pasukannya di Mesir dan kembali ke Prancis. Nah, tak berselang lama setelah ia sampai di Prancis, tepatnya pada November 1799, terjadilah peristiwa yang dikenal sebagai Kudeta 18 Brumaire. Pada peristiwa itu, Napoleon adalah bagian kelompok yang berhasil menggulingkan Direktori Prancis. Direktori tersebut diganti dengan konsulat beranggotakan 3 orang, dan Napoleon menjadi konsul pertama, menjadikan tokoh politik terkemuka Prancis pada waktu itu. Pencapaian pertama Napoleon sebagai konsul pertama terjadi pada Juni 1800. Pasukan Napoleon berhasil mengalahkan salah satu musuh abadi Prancis, yaitu Austria, dan mengusir mereka dari Italia dalam pertempuran Marengo. Kemenangan itu membantu memperkuat kekuatan Napoleon sebagai konsul pertama. Selain itu, dengan perjanjian Amin pada tahun 1802, Inggris yang lelah perang setuju untuk berdamai dengan Prancis, meskipun perdamaian hanya berlangsung selama 1 tahun. Nah, setelah rangkaian peristiwa yang terjadi, Napoleon fokus untuk mengembalikan stabilitas ke Prancis pasca revolusioner. Dia memusatkan pemerintahan, melembagakan reformasi di bidang-bidang seperti perbankan, pendidikan, sains, dan seni yang didukung, dan berusaha meningkatkan hubungan antara rezim dan paus yang mewakili agama utama Prancis, yaitu Katolik. Salah satu pencapaian yang paling signifikan adalah Kode Napoleon yang merampingkan sistem hukum Prancis dan terus membentuk dasar hukum sipil hingga sekarang. Pencapaiannya berlanjut hingga pada akhirnya tahun 1804 dia diangkat sebagai Kaisar Prancis. Nah, gitu dulu nih guys, awal mula Napoleon meraih kekuasaannya sampai saat dia menjadi seorang kaisar di Prancis. Untuk kelanjutan ceritanya, tunggu aja part 2-nya di channel kita tercinta Kratokasta. Sekian dan terima kasih.